Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita bertemakan merah. Karena ini adalah tahun naga. Tapi bukan naga bonar. Ini adalah tahun bagi orang Tiongkok. Untuk kemarin adalah Chinese New Year, betul? Kalau saya lihat dari tampang-tampangnya, di sini saya melihat sukacita. Ada berapa amplop yang kalian dapat, puji Tuhan. Dari ampau-ampau Kyonghi, saya lihat ini kayaknya lumayan dapatnya ya dari senyumannya ya. Riri dengan mata yang sipit ini pasti banyak dia dapat ini, saya yakin. Semuanya ketemu orang dia bilang Kyonghi. Semua lihat muka lemesnya dia dengan muka yang sipit ini pasti dapat ya banyak. Dan teman-temannya pasti semua mendekat kepada Riri. Betul? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi, selamat tahun baru, Happy Chinese New Year. Saya juga, papa saya itu Chinese. Papa saya Chinese Surabaya, mama saya Manado, seperti itu. Tapi kenapa banyak orang bilang saya kayak orang Padang? Memang kalau saya tidak sipitkan mata saya begini, saya memang gak ada keturunan Cina ya. Tapi Korea ada gak? Nggak ada juga ya. Tampang-tampang muka Korea nggak ada di sini. Nggak ada ya. Oke, kita buka dalam Wahyu 2. Kali ini saya mencoba untuk menafsir firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan haleluya. Cepat juga ya dapatnya ya, karena Wahyu paling belakang ya, jadi cepat dapatnya. Oh, karena sudah ada di sini, puji Tuhan. Oke, kita akan baca tentang jemaat di Tiatira, Bapak Ibu. Jadi di kitab Wahyu ini ada 7 jemaat, 7 kota. Ada kota Efesus, Pergamus, Tiatira, ada Sardis, ada Philadelphia, ada Laodikia, dan yang terakhir Laodikia. Seperti itu. Nah, ketujuh kota tersebut, kota Tiatira yang mau kita jelaskan pada saat malam ini adalah kota paling kecil. Jadi di Asia kecil, itu kota Tiatira ini adalah kota paling kecil. Ibu kota dari Asia kecil itu adalah Pergamus. Untuk info saja. Nah, kota Tiatira ini adalah di depannya kota Pergamus. Jadi Pergamus paling besar dan Tiatira paling kecil. Jadi pada saat ada musuh ingin menyerang kota Pergamus, dia harus melalui kota Tiatira, harus melewati. Jadi di Alkitab sering dijelaskan kota Tiatira adalah kota untuk memperlambat waktu pada saat mereka sampai menyerang kota Pergamus. Seperti itu. Jadi kota Tiatira ini adalah tameng. Sebagai tameng, sebelum mereka menyerang Pergamus, mereka akan bertemu dengan Tiatira ini dulu. Dan mereka harus berperang dengan Tiatira ini dulu. Jemaat di Tiatira ini dulu. Makanya Pergamus sering mendapat keuntungan dari kota Tiatira ini. Karena yang pertama diserang adalah kota Tiatira. Kota Tiatira ini teman-teman harus tahu adalah kota perdagangan. Yang pertama kota paling kecil, yang kedua adalah kota Tiatira itu adalah sebagai tameng atau sebagai perlambat waktu pada saat berperang. Dan yang ketiga adalah kota Tiatira ini adalah kota perdagangan. Jadi banyak serikat kerja yang ada di kota Tiatira ini. Kota Tiatira ini
produksi terbesarnya adalah dari kain ungu. Untuk informasi saja, di zaman dahulu kain ungu itu kain termahal. Jadi pada saat kalian punya kain ungu, kalau zaman sekarang kayak kalian punya mungkin mobil-mobil mewah, mungkin punya baju-baju mungkin yang lagi kita tahu mungkin Louis Vuitton atau Chanel dan lain-lain. Itu kain termahal zaman dahulu. Nah, karena kain produksi dari kota Tiatira ini adalah kainnya paling bagus. Kita coba buka di dalam Ester 8 ayat 15. Sebagai teman-teman bisa lihat di sini aja, Ester 8 ayat 15. Sebagai informasi tentang kain ungu. Ada Ester 8 ayat 15. Bisa minta tolong. Ester 8 ayat 15. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain, dan kain lenan dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain. Maka kota Susan pun bertepik soraklah dan bersatu lagi. Daniel 5 ayat 29. Daniel 5 ayat 29. Oke, 2-3. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari, dan pada lehernya dikalungkan rantai, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Bisa balik lagi ke Wahyu 2 ayat 18. Itu salah satu informasi tentang bagaimana kain ungu ini sangat mempengaruhi zaman dahulu. Kain ungu itu hanya bisa dipakai oleh raja-raja dan pejabat. Mungkin kalau zaman sekarang kain ungu ini hanya bisa dipakai oleh pejabat-pejabat, menteri-menteri, dan calon-calon presiden. Oke. Tapi di sini tidak ada himbauan. Jadi Bapak Ibu yang ingin memilih, memilihlah dengan suasana hati saja. Jangan bilang saya pakai baju merah kalau saya mempengaruhi calon presiden nomor 3, tidak. Jadi ini cuma karena gongsi fatcoy. Oke, kita lanjut. Jadi kain ungu ini adalah hanya dipakai oleh pejabat dan menteri-menteri. Itulah sedikit tentang jemaat di Tiatira, kota di Tiatira. Ingat Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa jemaat ini adalah jemaat yang fokusnya ke perdagangan. Fokusnya adalah serikat kerja, tukang bangunan, tukang cat, pedagang-pedagang kain, terus pedagang makanan. Jadi serikat kerja yang memang usahanya adalah tentang perdagangan. Bapak Ibu, boleh saya minta senyumnya dulu karena sangat tegang saya melihat. Baru dapat angpau, senyumnya dulu. Coba teman-teman tepuk teman kanannya atau kirinya, bilang, ayo kita senyum. Ayo kita senyum. Puji Tuhan. Saya semakin lega. Oke, itulah tentang jemaat di kota Tiatira. Kita mulai dengan ayat 18. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, terima kasih. Saya bacakan ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah. Tuhan Yesus jarang menuliskan dengan sebutan Anak Allah. Oke, yang matanya bagaikan nyala api. Matanya Tuhan bagaikan nyala api,
dan kakinya bagaikan tembaga. Tuhan melihat segala sesuatunya itu semuanya terlihat di mata Tuhan. Matanya bagaikan nyala api. Apapun yang teman-teman lakukan, Tuhan lihat. Teman-teman boleh memperdaya bunda, teman-teman boleh memperdaya bapak ibu, teman-teman boleh memperdaya teman atau pacar atau suami atau istri. Tapi dengar baik, matanya bagaikan nyala api. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua dosa kalian Tuhan tahu. Dan kakinya bagaikan tembaga. Dia akan menginjak-injak semua dosa yang ada pada kalian. Tuhan akan injak sampai habis. Semua di mata Tuhan, tidak ada yang dia tidak ketahui. Jangan pernah mencoba untuk menipu Tuhan. Kalian harus menjaga integritas kalian, karena Tuhan berbicara matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jemaat Tiatira, tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ada kelebihan yang dicintai oleh Tuhan Yesus dengan jemaat Tiatira. Kita lanjut ke ayat 19. Aku tahu, jadi ada 4 karakter yang disukai dan dicintai oleh Tuhan Yesus dengan jemaat Tiatira. Ayat 19, perhatikan baik-baik. Aku tahu segala pekerjaanmu baik apa? 1. Tuhan mencintai jemaat di Tiatira karena kasih-Nya. Teman-teman, Bapak Ibu harus tahu, percuma kalian mencintai Tuhan Yesus, percuma kalian melayani di atas panggung ini, percuma kalian puasa 3 hari 3 malam, percuma kalian selalu baca firman Tuhan setiap malam, kalau kalian tidak mempraktekkan kasih yang sebenarnya. Kalau kalian pada saat ada teman kalian tidak bisa makan, pada saat kalian punya sebutir sebanyak nasi atau 2 telur atau 1 ikan, kalian tidak membagikan kepada teman kalian yang tidak bisa makan. Percuma pada saat di mobil kalian masih ada 1 kursi atau 2 kursi, tapi kalian tidak menawarkan tebengan. Percuma kalau kalian ada uang buat beli kuota, pada saat teman kalian tidak ada pulsa, kalian tidak memberikan. Percuma pada saat ada orang yang tersenyum pada kalian, tapi kalian cuekin. Percuma saja teman-teman kalau kalian tidak mempraktekkan. Tuhan Yesus ingin pada saat kalian mendengarkan firman Tuhan, pada saat kalian terus mendengarkan firman Tuhan hari Minggu, kalian harus mempraktekkan firman Tuhan tersebut. Kalian harus mempraktekkan apa yang kalian dengar. Kalau kalian cuma mendengarkan, kalian tidak mempraktekkan firman Tuhan, sama saja kalian menipu diri kalian sendiri. Tuhan mau kita menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Percuma teman-teman kalau teman-teman bagus melayani, tapi hubungan kalian sama orang tua tidak baik. Orang tua bilang, "Nak, tolong bantu mama potong bawang, potong bawang merah, potong cabai." Aduh mama gak tahu ya, aku lagi sibuk. Dek, ini udah jam 9 malam, pulang. Aduh mama ribet banget ya, gitu. Lihat dong teman-teman yang lain aja santai gak diteleponin orang tua. Respon. Kasih yang sesungguhnya adalah pada saat kita merespon, pada saat kita mempraktekkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, kita mulai mengaktifkan iman kita.
Kita harus mengaktifkan iman kita. Semua katakan amin. Kalian harus mulai mengaktifkan iman kalian. Itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Dia menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Kalian jangan egois. Saya tidak peduli dengan teman-teman, yang penting saya happy, yang penting saya kenyang. Saya tidak peduli engkau lagi nangis, engkau lagi sedih, yang penting saya happy, yang penting bisnis saya lancar. Saya tidak peduli dengan kondisi teman-teman saya, yang penting bisnis saya lancar, yang penting saya ranking 1. Saya tidak peduli engkau mau ranking 20, 30. Saya tidak peduli engkau tidak mengerti matematika. Yang penting saya tetap pintar. Kasih yang sesungguhnya adalah kita berbagi. Yang kedua adalah imanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun iman berbicara tentang bagaimana kita percaya. Saya hidup, Bapak Ibu, sungguh di hadapan Bapak Ibu, saya berjalan dengan iman. Istri saya paling ngerti saya. Kita itu kehidupan biarpun anak baru 1, tapi lumayan loh. Susu mahal loh, 3 hari 320.000. Pampers 1 box bisa 215.000. Listrik, air, makan, teman-teman banyak. Saya udah patokin. Susu berapa, pampers berapa, listrik air berapa, biaya listrik gereja ini berapa, terus segala operasional setiap bulan. Saya udah tahu berapa yang harus saya keluarkan. Tapi ada satu yang selalu saya takutkan, yaitu biaya Shopee istri. Tidak pernah ada batasnya, Bapak Ibu. Mengerikan. Saya bisa tahu berapa susu, listrik dan lain-lain. Tapi yang satu ini kadang naik, kadang turun, kadang stabil, kadang naiknya break high. Tergantung dari moodnya. Tapi saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, berkat itu Engkau yang kirim. Kita hanya usaha saja. Kita sebagai manusia usaha terus. Dunia semakin berat. Zaman dulu teman-teman, saya punya duit 10 juta setiap bulan income. Saya bisa beli apa aja, bisa keluar Sabtu Minggu, bisa happy. Sekarang dengan duit 10 juta, ada bayar A, bayar B, bayar C, potong sana, potong sini, kurang. Dengan duit 10 juta kurang, dengan penghasilan sekarang kurang. Dahulu teman-teman harus tahu, dengan 5.000 perak kita bisa makan nasi pakai ayam. Sekarang dengan 5.000 perak nggak dapet, cuma nasi saja pakai telur bulat. Kadang-kadang ibu-ibu wartegnya pelit, bilang nggak bisa deh, sekarang udah 6.500 nasi telur. Sekarang apa-apa mahal. Bapak Ibu dengar baik, kondisi sekarang makin tidak karuan. Kondisi sekarang makin berat. Banyak problema di tahun 2024. Pembunuhan, anak diperkosa oleh bapak dan paman dan kakaknya. Semua makin tidak mengenakan. Pada saat kondisi tidak mengenakan, kita harus mengaktifkan iman kita. Kita harus mengaktifkan iman kita. Kalian kalau tidak berjalan dengan iman, apa yang kalian punya? Cuman iman kalian yang harus kalian aktifkan. Percaya saja, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Air mata kalian yang selama ini jatuh,
Bukan lagi air mata penderitaan, tapi air mata sukacita dalam nama Yesus. Engkau harus yakin 2024 engkau akan dibuat Tuhan naik bukan turun. Ada promosi dalam hidup kalian. Hanya satu yang kalian punya. Kalian harus mengaktifkan iman kalian. Kalian percaya saja bahwa Tuhan sanggup memberikan segala sesuatu dan jalan keluar. Yang ketiga adalah, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu. Bapak Ibu, ambil pelayanan. Kalau kalian mencintai Tuhan Yesus, ambil pelayanan sekecil apapun. Mau doa pembukaan, mau doa penutup, mau asyir, mau melayani main musik, mau jadi singers, ambil doa, ambil pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya di atas panggung. Pelayanan itu saya sering bilang kepada seluruh staf Hagai. Saya bilang ke mereka, teman-teman harus percaya sama saya. Pelayanan itu bukan hari Minggu. Pelayanan itu adalah dari Senin sampai Sabtu. Pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari, disitulah pelayanan kita. Pada saat ada orang yang menyakiti kita, apakah respon kita? Pada saat ada orang yang menipu kita, bagaimana respon kita? Pada saat ada orang yang melukai kita, bagaimana respon kita? Pada saat tinggal duit 100.000 untuk seminggu, bagaimana respon kita? Senin sampai Sabtu, disitulah pelayanan kita, Bapak Ibu. Kalian tidak bisa menilai segala sesuatu dari berkat. Pada saat kalian mulai menabur, kalian cuma ada duit 100.000, tapi kalian melihat ada teman kalian, saudara sekalian, tidak ada beras. Kalian punya 20.000 atau 15.000, kalian hitung-hitung bisa beli beras 2 liter. Kalian bagikan. Pada saat kalian tidak ada berkat, tapi kalian masih berani memberikan berkat kepada orang lain, disitulah Tuhan lihat. Pada saat kalian punya duit 100 juta, kalian memberikan duit 100.000, 500.000, itu tidak ada rasanya. Tapi pada saat kalian punya duit 100.000, tapi kalian memberikan 20.000 untuk 2 liter beras, disitulah Tuhan melihat. Disitulah Tuhan melihat. Kita harus punya karakter untuk melayani. Kalian harus mulai care dengan sesama. Kalian tidak bisa egois. Pada saat kalian ngerasa yang penting saya tidak merugikan orang lain. No. 2024 kalian harus mulai melihat mana yang bisa saya layani, mana yang bisa saya berikan berkat. Jangan egois. Yang keempat adalah yang disukai Tuhan dari jemaat Tiatira adalah ketekunan. Semua katakan ketekunan. Bapak Ibu, ketekunan adalah kemampuan bertahan dalam kesukaran. Ketekunan adalah apa? Kemampuan bertahan dalam kesukaran. Pada saat kalian tetap tekun dalam kesukaran, kalian terus tekun dalam kesukaran. Pada saat situasi makin berat, kalian tetap tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Pada saat situasi makin berat, pada saat kondisi ekonomi kalian makin berat, pada saat bisnis mulai turun, pada saat bisnis kalian, karyawan kalian pada keluar, pada saat situasi makin tidak mengenakan, tapi kalau kalian tetap tekun, itu berarti kalian mulai mengaktifkan iman kalian. Pada saat iman kalian mulai aktif, di situ Roh Kudus hadir. Pada saat Roh Kudus hadir, kalian mulai bisa melihat kuasa Tuhan. Pada saat kuasa Tuhan itu ada, kalian mulai merasakan ada mukjizat Tuhan. Pada saat ada mukjizat Tuhan, disitulah kalian mengerti bahwa kalian tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus. Kalian tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus. Amin. Kalian tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya tidak mengerti kenapa kalian sampai detik ini kalian belum bisa mengatakan amin. Semua katakan amin.
Ayo jemaat Hagai, kita perlu Tuhan Yesus. Kalian jangan sembarangan. Saya banyak ketemu sama orang-orang besar. Saya tanya gimana, mereka bilang serah berat. Gimana Pak beratnya? Gelap ini Pak. Saya punya 3 proyek, semuanya tahan duitnya karena mau pemilu. Saya nggak tahu kalau pemilu ini si A yang menang, pasti gagal saya punya proyek karena dia orangnya B. Kalau orang B ini menang, pasti saya gagal karena dia orang yang pertama. Semua bilang gelap, padahal mereka hidup berkelimpahan. Saya ketemu sama Pak Haji satu, gimana B? Keadaannya berat, Zra. Berat ini. Ini gawat, ini gawat. Saya tanya sama satu pemimpin partai, dia bilang, saya sampai detik ini selalu tidur jam 5:30 pagi. Mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa tidur karena kondisi sangat berat, Bapak Ibu, sangat berat, sangat berat. Kita harus bersyukur kalau jam 9 malam kita bisa. Kita bersyukur dengan telur dadar pakai nasi panas, pakai sambal bawang, kita bisa lahap makannya. Mereka di depan mereka steak, di depan mereka spaghetti pizza. Mereka gak bisa makan karena kepikiran utang di bank. Kita bersyukur teman-teman, dengan air putih pakai es batu kita tuang, kita bisa menikmati. Kita harus bersyukur dengan kondisi sekarang. Kita bersyukur di tempat gereja ini ada AC. Jangan salah Bapak Ibu, banyak tempat ibadahnya pakai gitar, yang panas-panasan kursinya pakai kayu. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Memang berat ngomong amin, tapi saya akan terus berkhotbah. Kita harus tetap bersyukur dengan apa yang ada. Itulah kelebihan yang disukai oleh jemaat di Tiatira Bapak Ibu. Tapi ada ajaran sesat di jemaat Tiatira. Kita akan lihat. Ini yang harus Bapak Ibu hati-hati. Ayat 20. Bapak Ibu masih semangat? Saya pegel kalau Bapak Ibu gak semangat, kebangetan loh, serius. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Oke, makasih. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Saya kembali kepada jemaat Tiatira itu tadi adalah fokusnya ke perdagangan, Bapak Ibu. Jadi pada saat mereka di komunitas di jemaat Tiatira yang kotanya kecil ini itu berdagang, mungkin yang tadi saya bilang, mungkin berdagang toko bangunan, toko cat, toko bangunan, terus mungkin makanan, mungkin jualan baju, jualan sepatu, mungkin pernak-pernik, mungkin kain ungu, mereka jual semuanya. Di komunitas mereka adalah pada saat mereka berjualan, mereka akan di-approve, mereka akan direstui. Pada saat setelah jualan, mereka melakukan persembahan kepada dewa dan dewi. Mereka harus melakukan persembahan kepada dewa dan dewi. Nah, pada saat mereka melakukan persembahan kepada dewa dan dewi, itu mereka akan disupport bisnis mereka. Oke? Paham? Mereka akan disupport karena mereka mengikuti peraturan di jemaat Tiatira. Ini bagi mereka yang berbisnis. Nah, pada saat ada teman-teman yang orang Kristen yang cinta Tuhan tidak melakukan syarat-syarat di perdagangan di kota Tiatira, mereka akan dikucilkan. Toko-toko mereka akan ditutup. Karena menurut mereka ini peraturan. Nah, muncullah Izebel. Izebel ini cuma nama, tapi ini bukan nama yang sebenarnya. Izebel di Wahyu ini adalah Izebel yang ada di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. Tapi saya tidak mau menjelaskan itunya, tapi saya akan kasih info bahwa Izebel ini bukan nama sebenarnya.
Isabel ini adalah wanita hina, wanita yang menyembah berhala di satu raja-raja, wanita yang selalu mengintimidasi, wanita yang membrainwash. Itu kata Isabel di satu raja-raja 16 ayat 31 sampai 33. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ajaran sesat Isabel adalah, dia bilang begini Bapak Ibu. Dia bilang gini kepada orang-orang Kristen seperti kita ini. Dia bilang seperti ini. Hai teman-teman, orang-orang Kristen, udah kita ikutin aja aturannya. Kita ikutin aja aturannya. Itu cuman aturan saja. Yang penting kita tetap bisa berdagang. Kita tetap bisa menikmati perdagangan, kita dapat duit. Kita atur, kita ikutin aja aturannya. Dia bilang begini di dalam ayat 24. Ayat 24. Ayat 24, dia bilang begini. Oke. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut apa? Seluk-beluk iblis. Isabel tuh bilang begini Bapak Ibu. Dia bilang kita harus ikutin aja seluk-beluk iblis. Kita pelajarin aja. Pada saat kita masuk ke dalam seluk-beluk iblis, pada saat kita masuk ke dalam ajaran iblis, tenang aja. Pada saat kalian mempelajari, pada saat kalian makan-makan persembahan dari dewa-dewi, percaya saja itu cuman masuk kepada fisik kita, tapi roh kita tetap percaya sama Tuhan. Makan aja persembahan dewa-dewi, karena itu cuman masuk ke fisik kita. Tenang aja, tidak ada hubungannya sama dosa. Kita ikutin aja seluk-beluk iblis. Tenang saja, tidak ada hubungannya dengan dosa. Kalian tetap bisa menyembah Tuhan, karena itu fisik, makanan masuk ke tubuh. Tidak ada hubungannya dengan roh. Kalian bayangin, ajaran itu ada dan banyak yang terpengaruh. Itu Isabel. Dia bilang bahwa tenang saja, pada saat makanan masuk ke dalam tubuh kalian, kalian tidak ada pengaruh dengan roh. Bapak Ibu, hari-hari ini pengajaran sesat makin banyak di gereja. Dengar baik, ajaran sesat itu tidak pernah lebih dari 10%. Pada saat mereka mengajarkan ajaran sesat, mereka cuma masukin 5%. 95% itu kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak pernah lebih dari 5% untuk melakukan pengajaran sesat. Pada saat mereka bilang Senin sampai Sabtu kalian boleh berbuat dosa, dan pada saat kalian datang hari Minggu beribadah, tenang saja, Tuhan akan mengampuni kalian. Kalian bisa berbuat dosa lagi Senin sampai Sabtu, dan pada saat kalian datang hari Minggu ke gereja, tenang saja, dosa kalian diampuni. Itu ajaran sesat. Mereka memasukkan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang mengampuni. Benar. Tapi kalian harus tahu, pada saat kalian berbuat dosa, dosa itu harus kalian tanggung. Mereka memasuki 5%. Kita boleh berbuat dosa dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kita tinggal didoain sama hamba Tuhan dan kita langsung tidak, dosa kita dihapuskan. Itu ajaran sesat, dan banyak ajaran-ajaran sesat yang akan kita dapat pada saat tahun ini 2025 dan tahun seterusnya. Pada saat ada ajaran sesat bilang Tuhan Yesus bukan juru selamat, terus Tuhan Yesus kayak Petrus dong kalau bukan juru selamat. Bapak Ibu, banyak Isabel di tahun 2024 ini. Mungkin kalian yang masih pada duduk di bangku sekolah, Isabel kalian adalah banyak ajaran-ajaran yang akan kalian terima.
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bilang kepada kalian, bro, ciuman itu tidak apa-apa, tenang saja, tipis-tipis aja, gak apa-apa. Banyak ajaran sesat yang bilang, bro, masa kita semua pacaran udah cipika-cipiki, kamu masih pegangan tangan, kamu gak gaul. Kita ini generasi Z, kita ini generasi millennials. Kalau pacaran cuma pegangan tangan, kamu kuno. Itu ajaran-ajaran sesat. Banyak akan ajaran sesat yang terjadi pada saat kamu punya usaha, pada saat di komunitas usaha kamu. Contoh, kamu punya usaha kuliner, kamu punya pegang beberapa kantin-kantin dan restoran-restoran, kamu kumpul dengan komunitas di komunitas owner-owner kuliner. Mereka bilang kepada kamu, bro, kita harus karaoke. Karaoke itu adalah pergaulan biasa. Kamu ikut dengan pergaulan itu ajaran sesat. Banyak yang akan kalian terima ke depannya, ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat itu bukan firman Tuhan. Ajaran sesat itu adalah pergaulan kalian. Pada saat teman-teman bilang kepada kalian, di dunia arisan, ibu-ibu jeng-jeng, iya, kita bosen deh gini-gini aja. Iya ya, bosen deh cuman datang terus tarik nomor terus dapat duit pulang. Kita gak ada pergaulan yang lain. Oh iya ya, yuk coba yuk kita cari yuk. Mungkin berondong-berondong anak-anak muda yang cocok, kita buat lucu-lucuan aja, ikut arisan kita. Ajaran sesat banyak Bapak Ibu. Jangan salah, pada saat kalian main Mobile Legend, pada saat kalian mulai terikat dan kalian sudah lupa dengan berdoa, lupa pergi beribadah, lupa baca Alkitab, itu masuk virus-virus sesat dari iblis. Berat, memang berat, katakan amin. Memang kalian memang luar biasa mencintai Mobile Legends-nya ya, sampai kalian tidak bisa mengatakan amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Isabel ini, dia memasukin pikiran kita. Bro, kalau kamu mau kaya, saya punya teman di Gunung Kidul. Kamu tinggal datang ke tempat dia, banyak syaratnya, kamu tinggal ikutin. Tenang aja, kamu pasti akan kaya. Karena kepepet kita mengikuti ajaran-ajaran sesat, Bapak Ibu. Dan makin kesini banyak kondisi yang berat dan ajaran yang sesat. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, sebelum jadi gembala, saya punya komunitas lawyer. Saya itu dulu punya kantor hukum. Di komunitas lawyer saya itu, kita sudah tidak membicarakan untuk punya selingkuhan. No, udah gak seperti itu. Kamu main perempuan itu udah biasa. Tapi kita udah naik level. Naik levelnya adalah kalau lu tidak punya pacar sesama jenis, itu belum gaul. Makin naik level. Karena perempuan dari pramugari, anak kecil, tante-tante, semua udah pernah mereka rasakan. Mereka mau naik level. Mereka punya pergaulan. Pada saat kita lagi meet up di satu restoran, di hotel, kita bawa gandengan kita, laki-laki, cucok, muka bersih kayak Korea. Disitulah ada prestisnya. Hari makin sesat. Duit udah terlalu banyak. Bapak Ibu, ini udah bukan waktunya main-main. Kalian harus melekat sama Tuhan. Kalian harus katakan, Tuhan, saya tidak bisa hidup tanpamu. Ini waktunya kalian harus melekat sama Tuhan. Karena kenapa? Ayat 21.
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Kita dikasih waktu sama Tuhan itu gak cuma sekali, gak cuma 2 kali, gak cuma 3 kali, gak cuma 4 kali, gak cuma 5 kali. Tuhan kasih pengampunan berkali-kali. Tuhan kasih kayak lampu merah berkali-kali. Jangan lakukan itu lagi. Jangan engkau berzina lagi. Jangan engkau berzina lagi. Jangan engkau mencuri lagi. Jangan engkau memfitnah lagi. Jangan engkau merokok lagi. Jangan engkau narkoba. Jangan engkau melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Engkau dikasih kesempatan berkali-kali, tapi Tuhan punya batas, Bapak Ibu. Ada batasnya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat. Kalian dikasih waktu sama Tuhan berkali-kali buat bertobat. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Saya bukan mau memberikan kalian khotbah apa yang saya rasakan. No, saya ingin berkhotbah apa yang firman Tuhan katakan. Ayat 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam apa? Kesukaran besar. Pada saat Tuhan mulai benci sama kalian, pada saat Tuhan sudah apatis sama kalian, pada saat Tuhan sudah tidak menginginkan kalian, karena Tuhan kasih kesempatan berkali-kali, Tuhan akan memberikan kesukaran besar. Kesukaran besar adalah apa yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan tidak akan berhasil, karena Tuhan sudah memberikan kesukaran besar. Gak cuma sekali, gak cuma 2 kali. Aku telah memberikan waktu untuk bertobat. Aku telah memberikan waktu. Aku telah memberikan waktu kepadamu untuk bertobat. Berkali-kali engkau menyakitkan hatiku. Berkali-kali air mataku jatuh. Berkali-kali engkau mengecewakan aku. Engkau berkali-kali aku memberikan engkau waktu, tapi engkau tidak mau bertobat. Hari ini apapun keterikatan kalian, dalam nama Tuhan Yesus, engkau lepas dari keterikatan kalian dalam nama Yesus. Engkau lepas dari keterikatan kalian dalam nama Yesus. Engkau bertobat dalam nama Yesus, karena kerajaan Allah sudah dekat. Engkau harus bertobat. Engkau harus tahu bahwa berkat itu dari Tuhan. Tuhan harus sayang samamu. Pada saat Tuhan sayang kepadamu, Tuhan akan memberikan berkat bagimu. Hanya Tuhan, hanya Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, hanya Tuhan yang bisa membuat jalan keluar. Gak ada yang lain. Saya begitu berat hidup saya pada saat saya melukai hati Tuhan, pada saat saya menyakitkan hati Tuhan, pada saat saya membuat segala sesuatu itu menjadi berdosa. Tuhan membuat kesukaran. Tuhan membuat kesukaran di hidup saya. Saya pernah makan mie goreng 1 untuk seharian. Waktu saya makan, saya menangis. Begitu beratkah saya harus melalui ini? Uang begitu banyak. Saya kasih tip ke restoran bisa 100.000, bisa 200.000. Tapi saya diberikan kesukaran oleh Tuhan. Saya cuma makan mie goreng 1 karena saya cuma punya duit 5.000 perak. Berbulan-bulan saya sampai gak pernah makan.
Saya diberikan kesukaran sama Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Kalau saya pernah menikmati itu, pernah melewati itu, jangan kalian ikutin. Jangan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan kalau sudah stop, Tuhan gak ada ampun. Kalau Tuhan udah stop berkat itu, karena engkau menyakitkan hati Dia terus, tidak ada ampun. Tuhan akan kunci. Mau engkau bekerja dari pagi sampai pagi, mau engkau ngemis-ngemis kepada Tuhan minta ampun, Tuhan kunci. Jangan pernah main-main sama Tuhan. Biarpun engkau masih pada muda, jangan main-main sama Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Saya dibuat Tuhan nol, hina. Saya cuma berdoa sama Tuhan waktu itu. Tuhan, kasih saya kesempatan sekali lagi. Kasih saya kesempatan sekali lagi Tuhan. Saya minta ampun. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya minta ampun Tuhan. Saya mengikuti ajaran Isabel zaman dulu. Saya hina. Dan sekarang banyak ajaran lebih hina lagi. Bapak Ibu harus melekat sama Tuhan. Percaya. Percaya Bapak Ibu. Cuman Tuhan yang bisa buat berkatmu itu turun. Hanya Tuhan. Engkau harus cari Tuhan. Cari Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Cari Tuhan. Hanya Tuhan sumber berkat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan yang ketiga adalah Tuhan mencintai jemaat Tiatira. Tuhan mencela jemaat Tiatira karena ada ajaran sesat dan ada berzina dan ada penyembahan kepada dewa-dewi. Tapi Tuhan juga mencintai jemaat yang tetap pegang teguh firman Tuhan. Amin. Sebelum saya menjelaskan tentang yang terakhir, bagaimana Tuhan mencintai jemaat yang tetap pegang teguh firman Tuhan, ada satu yang saya ingat, Tuhan ingatkan kepada saya hari ini. Tuhan tidak suka dengan orang yang toleransi dengan dosa. Ayat 20. Kembali ke ayat 20. Tuhan mengingatkan ini kepada saya. Dengar baik, ini berkat buat kalian dan saya. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena apa? Engkau membiarkan. Engkau mungkin tidak ikut ajaran Isabel. Engkau mungkin tidak mengikuti ajaran Isabel. Engkau juga mungkin tidak aneh-aneh. Tapi engkau membiarkan orang-orang di sekitar engkau. Engkau membiarkan temanmu berbuat dosa. Engkau cuek sama dia. Engkau membiarkan dia terpuruk. Engkau membiarkan dia makin terpuruk. Engkau membiarkan dia makin terpuruk. Engkau toleransi. Engkau cuek dengan mereka yang makin terpuruk. Dengar baik, engkau juga berdosa karena engkau membiarkan mereka makin terpuruk. Kita harus tetap care kepada orang-orang tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Pada saat ada teman-teman kita yang mulai drop, mulai berat, mulai hilang, ayo kita mulai rangkul. Ayo kita mulai rangkul. Tuhan mencela karena engkau membiarkan wanita Isabel. Engkau membiarkan ada ajaran sesat. Engkau membiarkan ada ajaran sesat. Amin. Saya kembali ke yang terakhir. Berkat bagi mereka yang tetap memegang teguh firman Tuhan. Ayat 25. Ayat 25.
Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang dengan erat-erat. Pegang terus firman Tuhan sampai aku datang yang kedua kali. Biarpun aku harus susah secara fisik, biarpun aku susah secara ekonomi, tapi terus pegang firman Tuhan. Jangan pernah engkau jual firman Tuhan dengan uang. Jangan engkau jual firman Tuhan dengan uang, dengan makanan, dengan mobil dan lain-lain. Pegang terus sampai aku datang. Pegang erat-erat teman-teman. Pegang terus firman Tuhan erat-erat. Amin. Pegang terus firman Tuhan dengan erat-erat. Katakan amin. Semua berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Semua berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pegang terus firman Tuhan dengan erat-erat sampai aku datang. Semua beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Engkau akan diberikan kuasa. Pada saat engkau pegang firman Tuhan dalam nama Yesus, pada saat engkau tetap pegang teguh firman Tuhan dalam nama Yesus, engkau akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Engkau akan diberikan blessing. Engkau akan diberikan blessing, berkat, keran yang dari kemarin, dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu, dari 5 tahun lalu, keran itu tertutup, tidak pernah menetes. Pada saat engkau pegang terus erat-erat firman Tuhan, itu keran akan mulai menetes dalam nama Yesus. Itu keran berkat akan mulai menetes pelan-pelan. Itu keran akan mulai menetes pelan-pelan. Engkau akan mulai melihat Tuhan bekerja. Engkau akan mulai melihat Tuhan bekerja di hidupmu dalam nama Yesus. Karunia kuasa ada buat engkau semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, apabila engkau pegang terus sampai aku datang. Kalau bahasa Inggrisnya itu pada saat tadi saya baca ayat 25 itu, peganglah itu sampai aku datang, itu dia bilang pegang dengan erat. Pegang dengan erat. Pegang dengan erat. Terus pegang dengan erat tuh begini tuh. Pegang dengan erat tuh begini. Pada saat iblis mulai mau tarik, kita terus pegang dengan erat. Pada saat ada pikiran yang bilang, kamu orang berdosa, udah jangan gaya-gayaan. Pegang dengan erat. Kamu tinggal 20.000 duit kamu, udah ikut saya aja, masuk sini aja ajaran sesat. Kamu pegang dengan erat-erat. Tuhan bilang, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Akan kukaruniakan atas bangsa-bangsa. Amin. Akan kukaruniakan atas bangsa-bangsa. Saya minta singles maju ke depan.